Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Arini selaku dosen mata kuliah farmakognosi dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di online class hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah enzim. Perkenalkan, saya Derian yang akan bertugas sebagai moderator dan saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Emir Rizky Tajani, Fahrul Arya Fahrezi. Adapun Emir Rizky Tajani dan Fahrul Arya Fahrezi. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pada penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Emir membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Emir Rizky di sini akan menjelaskan apa itu enzim. Nah, enzim adalah sebuah biomolekul yang berupa protein dan berbentuk bulat. Enzim terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida. Enzim ini akan mengubah senyawa dan mempercepat proses reaksi dengan mengubah molekul awal yang dikenal dan diikat secara spesifik oleh enzim atau substrat menjadi molekul lain atau produk. Pada fungsi enzim dalam tubuh, yang pertama pada mulut. Di dalam mulut terdapat enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilo menjadi glukosa. Lalu pada lambung ada enzim renin yang berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Lalu ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Selanjutnya ada enzim lipase yang berfungsi trigliserida menjadi asam lemak. Pada usus halus ada enzim lipase yang berfungsi mengubah gliserol menjadi asam lemak atau gliserol. Lalu enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa atau glukosa. Pada enzim enterokinase berfungsi mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Selanjutnya sifat-sifat enzim. Enzim merupakan biokatalisator yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Termolabil atau mudah rusak, terdenaturasi bila dipanaskan pada suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Enzim merupakan senyawa protein sehingga sifat protein masih melekat pada enzim. Enzim ini bekerja di dalam sel atau endoenzim maupun di luar sel, ektoenzim. Umumnya enzim mengkatalis reaksi satu arah dan bekerja spesifik pada satu jenis substrat. Umumnya juga enzim tidak dapat bekerja tanpa adanya komponen non-protein lainnya yang disebut kofaktor. Nomenklatur enzim. Nama enzim diberi akhiran ase dan dicirikan oleh substrat dan jenis reaksi yang dipacu. Contohnya, sitokrom oksidase berperan mengoksidasi molekul sitokrom. Lalu ada glutamat dehidrogenase bekerja terhadap asam glutamat sebagai substrat. Ditetapkan oleh Commission of Enzymes of the International Union of Biochemistry. Lalu ada klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim didasarkan atas reaksi kimia di mana enzim memegang peranan dan terdapat 6 golongan, yaitu yang pertama oksireduktase, yang kedua transferase, yang ketiga hidrolase, yang keempat liase, dan yang kelima isomerase, yang keenam ligase. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Emir. Itu tadi klasifikasi enzim. Untuk lebih lengkapnya, saya persilahkan kepada Fahrul Arya Fahrezi untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih moderator. Saya Fahrul Arya Fahrezi akan menjelaskan tentang klasifikasi enzim yang telah dijelaskan oleh Emir atau melanjutkannya. Tadi Emir telah menjelaskan klasifikasi enzim itu terdapat 6 golongan, yaitu oksiradutase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Klasifikasi enzim pada oksiradutase terdapat 3 bagian. Yang pertama dehidrogenase atau enzim yang berperan dalam reaksi melepaskan hidrogen. Contohnya alkohol dehidrogenase dan glutamat dehidrogenase. Yang kedua oksidase. Enzim ini yang berperan dalam mentransfer elektron atau hidrogen hanya kepada
oksigen, contohnya siantin oksidase dan glisin oksidase. Yang ketiga, reduktase. Enzim ini yang berperan dalam penambahan elektron atau hidrogen. Selanjutnya, klasifikasi enzim pada transferase. Klasifikasi enzim pada transferase ini terdapat kinase, enzim yang berperan dalam reaksi pemindahan gugus fosfat, terutama pada ATP. Contohnya, metil transferase, hidroksimetil transferase, karboksilat transferase, asil transferase, dan aminotransferase atau transminase. Klasifikasi enzim yang ketiga yaitu hidrolase. Hidrolase ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, proteinase, yang merupakan enzim yang berperan dalam menghidrolisis protein. Yang kedua, ribonuklease. Enzim ini yang berperan dalam menghidrolisasi RNA. Yang ketiga, deoksiribonuklease, yaitu enzim yang berperan dalam menghidrolisis DNA. Yang keempat atau yang terakhir ini pada hidrolase yaitu lipase, enzim yang berperan dalam menghidrolisis lemak. Selanjutnya, klasifikasi enzim pada liase. Liase ini yaitu enzim yang berperan dalam reaksi membentuk ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia. Contohnya, pirufat, dekarboksilase, aldolase, dan fumarat hidrolase. Selanjutnya, klasifikasi enzim pada isomerase, yaitu enzim yang berperan dalam reaksi menata kembali atom-atom pada suatu molekul untuk membentuk isomer. Contohnya, riboglusofosfat epimerase, glukosofosfat isomerase. Yang terakhir, yaitu klasifikasi enzim yang terakhir yaitu ligase, yaitu enzim yang bekerja pada reaksi-reaksi penggabungan dua molekul. Yang pertama, polimerase, enzim yang berperan dalam reaksi menggabungkan subunit atau monomer sehingga terbentuk polimer. Contohnya glutamin sintetase dan karboksilase. Selanjutnya, kofaktor. Kofaktor merupakan komponen non-protein yang dibutuhkan oleh enzim dalam aktivitas katalitiknya. Dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gugus prostetik, yang kedua koenzim, yang ketiga aktivator. Tadi klasifikasi enzim terdapat 6 golongan dan kofaktor terdapat 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu gugus prostetik, yang merupakan kofaktor yang terikat pada enzim dan tidak mudah terlepas dari enzimnya. Contohnya, flavin, adenin dinukleotida pada enzim suksinat dehidrogenase. Lalu aktivatornya ion-ion logam yang dapat terikat atau mudah terlepas dari enzim. Contohnya K+, Mn+, Mg, Cu atau Zen. Selanjutnya, koenzim, molekul organik kecil tahan terhadap panas yang mudah terdisosiasi dan dapat dipisahkan dari enzimnya dengan proses dialisis. Contohnya NAD, NADP, asam tetra, hidrosfosfat, tiamin, firosfosfat, dan ATP. Selanjutnya, mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim sebagai biokatalisator dilakukan melalui percepatan reaksi dengan cara menurunkan energi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi kimia di dalam sel hidup. Zat yang akan dikatalis oleh enzim disebut substrat. Substrat akan berikatan dengan enzim pada daerah yang disebut aktif. Sisi aktif pada enzim hanya dapat berikatan dengan substrat tertentu. Oleh karena itu, enzim bekerja sebagai spesifik dan satu jenis enzim hanya akan terlibat. Selanjutnya, mekanisme kerja enzim. Mengapa mekanisme kerja enzim ini terlihat seperti ini? Menurut teori Lock and Key, cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kerja kunci dan gembok.
Enzim ini diibaratkan sebagai kunci yang memiliki sisi aktif, sedangkan substrat diibaratkan sebagai gembok. Substrat memasuki sisi aktif dari enzim seperti hanya kunci memasuki gembok. Substrat tersebut kemudian diubah menjadi produk tertentu. Produk inilah yang kemudian dilepaskan dari sisi aktif enzim untuk kemudian enzim siap menerima substrat. Menurut teori induced feed, berdasarkan teori induksi pas atau induced feed ini, enzim diibaratkan dapat melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan suatu substrat. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan antara enzim dan substrat menjadi lebih reaktif. Baik, terima kasih pemateri. Saya akan lanjutkan. Dalam proses kerja enzim terdapat inhibitor atau zat penghambat kerja enzim. Enzim ini terbagi atas dua. Inhibitor ini terbagi atas dua, yaitu inhibitor kompetitif juga inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif menghambat kerja enzim dengan menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk. Dan inhibitor non-kompetitif biasanya berupa senyawa kimia yang tidak mirip dengan substrat dan berikatan pada sisi selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini terbagi atas dua, yaitu inhibitor kompetitif juga inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif menghambat kerja enzim dengan menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk. Dan inhibitor non-kompetitif biasanya berupa senyawa kimia yang tidak mirip dengan substrat dan berikatan pada sisi selain sisi aktif enzim. Adapun kesimpulan pada materi ini, enzim adalah sebuah biomolekul yang berupa protein dan berbentuk bulat. Enzim ini terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida. Enzim adalah sebuah biomolekul yang berupa protein dan berbentuk bulat. Enzim ini terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida dan terdapat 6 golongan klasifikasi enzim, diantaranya oksireduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Menurut teori Lock and Key, cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kerja kunci dan gembok, dan berdasarkan teori induksi pas atau kita induced feed, enzim diibaratkan dengan melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan suatu substrat. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung komen di bawah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.